ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terima kasih jazakallahu khairan pada Ustaz Masud telah memberikan waktu dan kesempatannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati tokoh masyarakat di sini, adik-adik dan hadirin semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tak terasa. Waktu sebulan kita ternyata sudah masuki setengah bulannya, kita sudah lewati bersama. Artinya Bapak Ibu sekalian tinggal beberapa hari waktu yang ke depan. Nah, kita sudah berapa hari puasa anak-anak sekalian? 15. Udah 15 hari. Anak-anak pada puasa semuanya nih khususnya? Ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, ada cerita kisah dua orang mu'alaf di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di zaman Nabi ada dua orang apa? Mu'alaf. Yang satu mu'alaf ini mati tak lama setelah berucap syahadat. Jadi ketika ada panggilan berjuang di jalan Allah, dia berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjadi orang yang gugur di medan perjuangan. Jadi orang yang pertama, waktu hidupnya panjang apa lama Bapak Ibu sekalian? Lama. Sedikit. Ya, sedikit. Karena setelah mengucapkan syahadat langsung meninggal dunia. Jadi ya, ikut peperangan sebentar kemudian meninggal dunia. Kemudian mu'alaf yang keberapa? Yang kedua. Mu'alaf yang kedua ini wafat setahun setelah mu'alaf yang satu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari ada sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Dia termasuk seorang sahabat yang pemberani ketika Nabi SAW di medan perjuangan perang Uhud. Waktu itu hampir-hampir saja kaum muslimin itu kalah dari medan perjuangan meskipun awalnya menang. Nah, Thalhah ini adalah menjadi garda terdepan yang mengorbankan jiwa dan raganya. Suatu hari Thalhah bermimpi Bapak Ibu sekalian, mengkisahkan. Di dalam mimpinya terheran-heran. Apa yang menjadikan terheran-heran? Bahwa mu'alaf yang pertama tadi, yang tak lama telah mengucapkan keislamannya, kemudian mengikuti perjuangan di jalan Allah, kemudian meninggal. Waktu hidupnya panjang apa sedikit? Sedikit. Kemudian yang mu'alaf yang kedua hidup berapa lama setelah dia keislamannya? 1 tahun. Nah, Thalhah ini terheran-heran Bapak Ibu sekalian. Apa terheran-heran? Ketika dia bermimpi tentang surga. Jadi dia melihat bahwa orang yang pertama mu'alaf tersebut masuk surganya didahului oleh orang yang kedua. Jadi orang yang mu'alaf pertama didahului oleh siapa Bapak Ibu sekalian? Yang mu'alaf yang kedua. Kemudian Thalhah menyampaikan kepada Nabi. Nabi pun menjawab, "Wahai Thalhah, apa yang membuat kamu heran? Apa yang membuat kamu terkejut bahwa orang yang pertama mu'alaf itu didahului oleh orang yang kedua mu'alaf masuk surganya?" Ternyata Nabi SAW menjelaskan Bapak Ibu sekalian, bukankah orang yang mu'alaf kedua tersebut itu lebih banyak pahala amal solehnya. Telah sholat dengan sholat rakaat yang banyak, telah bersedekah, berinfak, dan amal soleh yang lainnya. Bahkan yang menjadi kekhususannya yaitu orang yang kedua yang mu'alaf ini dijumpakan dengan bulan Ramadan. Maka kata Nabi SAW, kedudukan yang pertama dan kedua antara langit dan bumi, ma bainas sama wal ardi. Jadi keutamaan orang yang tadi yang mu'alaf kedua, dia itu berjumpa dengan Ramadan, maka kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia. Diibaratkan tadi apa? Langit dan bumi.
Langit dan bumi tinggian mana Bapak Ibu sekalian? Langit. Langit. Apalagi yang udah naik pesawat gitu kan, kelihatan. Nah Bapak Ibu sekalian, kisah ini memberikan ibrah pelajaran bagi kita semuanya. Pertama, bersyukur kita masih istiqomah dalam keislaman. Dan yang kedua, kita bersyukur telah masuk di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, sharing inspirasi kajian kali ini itu melanjutkan dari kajian sebelumnya di Ustadz Mahsun. Kemarin kajian kita apa Bapak Ibu sekalian? Masih ingat? Betul. Jadi kemarin rukun Islam. Ada berapa kemarin rukun Islam? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Yang kedua? Mendirikan sholat. Yang ketiga? Zakat dulu ya. Yang keempat? Puasa. Yang kelima? Naik haji. Iya, di sini sudah ada yang naik haji, yang umroh Bapak Ibu sekalian. Belum, sama saya juga ya. Nah, mungkin Paman Faisal sudah Paman? Belum. Ya, mudah-mudahan lah sama-sama ya. Kata Pak Ustadz Masum ini doa di bulan Ramadan itu mustajab. Ya kita berdoa dan bermimpi dulu, mudah-mudahan kita bisa umroh ataupun haji insya Allah. Bapak Ibu sekalian, masih cerita juga. Jadi ini melanjutkan kisah yang kemarin. Jadi ini dalam hadis itu disebutnya hadis Jibril alaihissalam. Nah jadi hadis Jibril itu menerangkan tentang rukun Islam dan rukun iman serta tentang ihsan. Bapak Ibu sekalian, suatu hari malaikat Jibril datang menemui siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di awalnya bertanya kepada Muhammad untuk memberikan pelajaran tentang rukun Islam tadi sudah disebutkan. Nah sekarang malaikat Jibril pun memberikan pembelajaran tentang rukun iman. Rukun iman. Bapak Ibu sekalian, sudah kita pahami bersama rukun iman jumlahnya ada berapa? Ada 6. Ini adalah akidah kita Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah akidah kita, benteng kita. Ya, jadi ketika kita meyakini rukun iman kita ada berapa tadi? Ada 6. Inilah kekhususan bagi kaum muslimin. Nah, jadi jangan sampai ada keyakinan lagi ada rukun iman yang lain. Yang 6 ataupun yang 7 ataupun yang lainnya ataupun diganti. Nah ini adalah kekeliruan. Bapak Ibu sekalian, dijelaskan manil iman. Nah disampaikan apa itu iman. Yang pertama antu minubillah. Rukun iman yang pertama apa Ibu sekalian? Beriman kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kita yakin gak dengan adanya Allah? Yakin tidak dengan adanya Allah? Yakin semuanya? Yakin. Iya. Tadi kan surat Al-Ikhlas dibaca terus oleh imam dalam sholatnya. Ini mengingatkan tentang kisah Bilal bin Rabah. Ketika dia yakin dengan adanya Allah, dia yakin dengan pertolongan Allah, bagaimana kondisi Bilal ketika disiksa Ibu sekalian? Masih ingat enggak? Disiksa, kemudian ditintih dengan apa? Batunya besar sekali. Kemudian di tengah terik panas apa? Matahari. Tapi apa jawaban Bilal? Ahad. Allahu ahad. Jadi dia itu dipaksa oleh tuannya untuk kembali kepada agama nenek moyangnya dulu. Tapi jawab Bilal apa Ibu sekalian? Ahad. Jadi sekali kita melampirkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita itikadkan sampai mati pun kita tetap la asyhadu alla ilaha illallah. Suka diingatkan oleh khatib Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kita sudah berislam tapi ketika kita menghadapi kematian, jangan sampai kita meninggalkan Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah keimanan yang mendasar. Kita meyakini tentang wujud siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita mengimani tentang rububiyah Allah. Jadi rububiyah Allah itu Bapak sekalian disebut dengan tauhid. Jadi ada 3 yang kita sering kita kaji bersama. Ada tauhid rububiyah,
Tauhid apa Bapak Ibu sekalian? Uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, mungkin kita perdalam di tauhid ini saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita penting mengkaji tauhid di rukun yang pertama? Jadi ada sabda Nabi Bapak Ibu sekalian memberikan motivasi besar. Jadi sekiranya kaum muslimin ini meninggal dengan membawa keimanan dan tidak menyekutukan Allah, niscaya ketika di akhirat kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ungkapan, ada hadis, Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kunci surga yaitu adalah la ilaha illallah. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Kita istiqomah mengesahkan Allah, ya, khususnya di dalam beribadah dan seluruh aktivitas kita. Jadi tauhid yang pertama, mengesahkan Allah yang pertama adalah mengesahkan di dalam rububiyahnya. Rububiyahnya ini adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya siapa pencipta langit, jawabnya siapa? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta laut? Allah. Siapa pencipta semua ini Bapak Ibu sekalian? Allah. Jadi ketika kita meyakini yang menciptakan semua ini adalah Allah, itu termasuk tentang rububiyah Allah. Maka kita suka dengar ayatnya, ya, Malikin Nas, ya, Allah Maha Merajai, ya, yang menciptakan alam semesta. Nah itu adalah tauhid yang pertama apa Ibu sekalian? Tauhid rububiyah, tentang penciptaan alam semesta. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid apa Ibu sekalian? Uluhiyah. Jadi uluhiyah ini dari kata ilahun. Nah, maka lanjutan dari surat An-Nas tadi adalah ilahin nas, yaitu Allah adalah sesembahannya manusia. Jadi tauhid uluhiyah ini Bapak Ibu sekalian menjadikan kita yakin bahwa hanya Allah yang harus kita ibadahi. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di dalam kehidupan kita, ada nggak yang menyembah lautan? Ada Bapak Ibu sekalian? Ada. Ada yang menyembah matahari? Ada. Ada yang menyembah pohon? Ada. Ada yang menyembah binatang? Ada. Nah, tapi umat Islam siapa yang harus disembah? Allah Subhanahu wa taala. Yang di Bapak Ibu sekalian, itulah. Jadi kita niatkan seluruh ibadah kita, hidup kita untuk ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering diingatkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku, itu semua untuk ibadah kepada siapa Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini adalah tujuan diciptakannya manusia Ibu sekalian. Jadi kalau kita beraktivitas, niatkan ibadah, karena tujuan kita adalah ibadah. Kemarin Ustaz Masum dijelaskan, ibadah bukan hanya sholat saja kemarin. Aktivitas yang lain pun ibadah. Contoh Ibu sekalian, masak kolak tadi mungkin untuk berbuka. Ketika kita niatkan untuk ibadah, berpahala nggak Ibu sekalian? Berpahala. Apalagi diiringi dengan zikir, dengan sholawat, wah pahalanya lebih besar. Maka dari itu sekalian, ibadah yang paling ringan adalah ibadah hati dan ibadah lisan. Karena bisa dalam kondisi apapun. Di dalam berbaring, astagfirullah, subhanallah, ataupun dalam keberkendaraan, kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, itu selesai. Jadi yang kedua, tauhid apa Ibu sekalian? Uluhiyah, yaitu kita beribadah kepada Allah. Maka beribadah ini itu jadi tujuan kita. Kalau jadi tujuan, tidak lagi nunggu disuruh-suruh, ya. Alif ya. Alif kalau udah ngedengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang tadinya lagi main sepeda, itu lanjut nggak main sepedanya?
Tidak, berhenti dulu sejenak, wudhu dan melaksanakan sholat. Nah itu tauhid yang kedua. Tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki asma. Asma itu apa Ibu sekalian? Nama-nama. Yang kita kenal nama-nama Allah itu ada berapa Ibu sekalian? Ada 99. Kita suka hafalin itu ya. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu terus sampai terakhir. Nah, itu adalah nama-nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita disunahkan untuk menamai anak-anak kita dengan nama yang mulia. Salah satunya adalah dengan nama asma Allah, seperti Abdurrahman, Abdurrahim. Kan nama asma Allah ada Ar-Rahim, disebut Abdurrahim. Seperti saya kan ada juga anak asma Allah Al-Jabbar, jadi Abdul Jabbar. Nah, ini adalah disunahkan. Ya Ibu sekalian, nah ketika kita mengenal tentang asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kita semakin dekat dengan Allah.